Breaking news, dan Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur yang dilakukan pada 20 hingga 21 Desember 2023. Salah satunya terkait kebijakan suku bunga acuan yang saat ini berada di level 6%. Sejumlah ekonom memprediksi Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga acuannya, pasalnya masih terkendalinya inflasi dan juga performa nilai tukar rupiah yang cukup baik. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berikut ini. Aida S. Budiman dan Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta dengan ini mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan dan masyarakat umat Kristiani yang merayakan Natal, dan kepada kita semuanya selamat tahun baru 2024. Semoga 2024 membawa kebaikan dan keberkahan bagi bangsa, negara, dan kita semua. Mewakili Bank Indonesia mewakili Dewan Gubernur, saya akan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur yang kami selenggarakan dalam 2 hari ini, tanggal 20, 21 Desember 2023. RDG bulanan yang insya Allah yang terakhir pada tahun 2023 ini. Sebagaimana biasanya dalam rapat Dewan Gubernur ini kami membahas secara menyeluruh perkembangan dan prospek ekonomi global maupun domestik tahun 2024-2025, dan kemudian merumuskan bauran kebijakan untuk menjalankan mandat Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, kebijakan makroprudensial untuk turut mendukung stabilitas sisi keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran untuk terjaganya kelancaran sistem pembayaran nasional. Saya akan mulai menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan RDG 2 hari ini dari ekonomi global. Saya akan mulai. Perekonomian dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3% dan akan melambat menjadi 2,8% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan India tahun 2023 lebih baik dari perkiraan awal, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi pemerintah. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas. Inflasi di negara maju termasuk di Amerika Serikat dalam kecenderungan menurun, tetapi tingkatnya masih di atas sasaran. Suku bunga kebijakan moneter termasuk Fed Fund Rate diperkirakan telah mencapai puncaknya, namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama, higher for longer. Demikian pula yield obligasi pemerintah negara maju termasuk US Treasury diperkirakan dalam kecenderungan menurun, tetapi tingkatnya juga masih akan tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang, sering disebut term premia, terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah negara itu. Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju tersebut mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Sehubungan dengan itu, aliran modal sejauh ini mulai kembali masuk dan menurunkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Kedepan, sejumlah risiko dapat kembali meningkatkan ketidakpastian perekonomian dunia, di antaranya masih berlanjutnya ketegangan politik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara termasuk Tiongkok, serta masih tingginya suku bunga kebijakan moneter dan yield obligasi di negara maju. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik didukung oleh permintaan domestik.
Konsumsi rumah tangga dan investasi tetap tumbuh sejalan dengan keyakinan masyarakat dan berlanjutnya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Perkembangan ini dikonfirmasi oleh sejumlah indikator utama hingga bulan Desember 2023 seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Manager Index manufaktur. Sementara itu, kinerja ekspor cenderung lebih baik seiring dengan peningkatan permintaan beberapa mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan India. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja perekonomian terutama didorong oleh perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Pada tahun 2024, kinerja konsumsi baik swasta maupun pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap baik. Dampak positif pelaksanaan pemilu serta keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus makrobudensial Bank Indonesia dengan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan. Kinerja neraca pembayaran Indonesia mendukung tetap stabilnya stabilitas eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada November 2023 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, serta minyak dan lemak nabati. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, di mana net inflow pada triwulan 4 hingga 19 Desember 2023 tercatat sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2023 naik menjadi 138,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara pembiayaan 6,3 bulan import atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2023 secara keseluruhan diperkirakan tetap sehat dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Kinerja positif neraca pembayaran Indonesia tersebut diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 didukung oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang meningkat serta tetap rendahnya defisit transaksi berjalan dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari PDB. Penguatan nilai tukar rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 20 Desember 2023 menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, secara year to date, nilai tukar rupiah menguat 0,37% dibandingkan dengan tingkat akhir Desember 2023. Lebih baik dibandingkan dengan peso Filipina, rupiah India, dan baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,05%, 0,53%, dan 0,85%.
Di samping kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin muncul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah. Strategi operasi moneter pro market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik serta menarik masuknya aliran portofolio asing masuk dari luar negeri ke Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHI-SDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK November 2023 terkendali pada 2,86% year on year, sehingga inflasi IHK tahun 2023 akan berada dalam kisaran sasaran, yaitu 3 plus minus 1%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti yang tercatat sebesar 1,87% year on year, sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Inflasi administered prices juga rendah sebesar 2,07% year on year. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food naik menjadi 7,59% year on year, dipengaruhi oleh faktor musiman yang memengaruhi produksi dan distribusi beberapa komoditas hortikultura. Bank Indonesia akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, terutama yang bersumber dari harga pangan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergitas dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam tim pengendalian inflasi, baik pusat dan daerah, melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah untuk memastikan inflasi terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Bank Indonesia terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter SRBI, SVBI, dan SUVBI yang pro market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portofolio inflows dengan memanfaatkan aset SPN dan surat berharga falas yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying. Dalam kaitan ini, lelang SRBI dan SVBI hingga 19 Desember 2023 masing-masing telah mencapai Rp229,95 triliun, Rp229,95 triliun untuk SRBI, dan $421,5 juta Amerika Serikat, 421,5 juta dolar Amerika Serikat untuk SVBI. Instrumen SRBI telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder tercermin dari kepemilikan non-residen yang mencapai Rp52,87 triliun, Rp52,87 triliun. Sementara itu, posisi non-residen di SVBI tercatat sebesar $6 juta Amerika Serikat. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan
UVBI, sukuk falas Bank Indonesia sebagai instrumen moneter falas yang hingga 19 Desember 2023 telah mencapai 129 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai inovasi instrumen ini diharapkan dapat memperkuat strategi operasi moneter yang pro-market dan dapat menarik aliran masuk modal asing untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global. Likuiditas di perbankan memadai sehingga memperkuat lending capacity perbankan. Pada November 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK tetap terjaga tinggi, yaitu 26,04%. Likuiditas perbankan yang tetap memadai tersebut didukung oleh kebijakan makrobudensial yang longgar, antara lain implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM. Total tambahan likuiditas dari insentif KLM ini mencapai 163,3 triliun rupiah, 163,3 triliun rupiah per Desember 2023 atau meningkat sebesar 55 triliun rupiah sejak penerapan KLM pada 1 Oktober 2023. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap suku bunga perbankan dengan suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada November 2023 tetap terjaga, yaitu masing-masing di 4,46% dan 9,29%. Likuiditas yang memadai juga didukung oleh keberadaan SRBI yang diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas dan turut mendukung terjaganya lending capacity perbankan. Bank Indonesia akan terus meningkatkan efektivitas implementasi KLM untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan intermediasi perbankan terus berlanjut. Pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat sebesar 3,04% year on year pada November 2023, sedangkan kredit perbankan tumbuh 9,74% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yaitu 8,99% year on year. Peningkatan kredit pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Pembiayaan syariah pada November 2023 juga tumbuh sebesar 14,12%, 14,12% year on year. Sementara pertumbuhan kredit UMKM mencapai 8,46% year on year. Pertumbuhan kredit UMKM tersebut terutama didukung oleh sektor perdagangan, pertanian, dan jasa sosial. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Ketahanan perbankan tetap terjaga baik, tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio (CAR), tercatat pada level yang tinggi, yaitu sebesar 27,44% pada Oktober 2023. Risiko kredit juga tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL yang rendah, yaitu sebesar 2,42% secara bruto dan 0,77% secara neto. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi
tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Pada November 2023, nilai transaksi digital banking tercatat 5.163,76 triliun rupiah, 5163,76 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 13,21% year on year. Sementara itu, nilai transaksi uang elektronik meningkat 16,95% year on year sehingga mencapai 41,3 triliun rupiah. Nominal transaksi KRIS tercatat tumbuh tinggi, yaitu 157,43% year on year, sehingga mencapai nilai transaksinya 24,9 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan merchant UMKM. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai 663,39 triliun rupiah atau turun sebesar 0,39% year on year. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada November 2023 meningkat 5,69% year on year, sehingga menjadi 988,4 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran rupiah ke daerah terluar, terdepan, dan terpencil 3T, serta kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat termasuk pemenuhan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap ekonomi global, ekonomi domestik tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Sebagaimana diketahui, terhitung mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7-day reverse repo rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI rate sebagai stand kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor 7 hari. Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.
Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penguatan bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencakup pula langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Kedua, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Ketiga, penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi, sebagaimana terlihat dalam lampiran siaran pers ini. Keempat, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama antar negara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi ekonomi keuangan digital melalui perluasan implementasi KRIS dengan penetapan target penggunaan KRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024. Menetapkan target volume transaksi KRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024 dan memperkuat strategi implementasi KRIS antar negara untuk percepatan akseptasi transaksi. Demikianlah pengumuman dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga Bank Indonesia. Dan saya Prisa Somodatu, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.